Kawan-kawan, sekarang mari kita bicarakan tentang komunisme ya sebagai sebuah filsafat politik. Jadi kalau kita ambil dari pengaruhnya ini memang sangat berpengaruh di abad 20, terutama setelah revolusi Rusia tahun 17 sampai runtuhnya Uni Soviet dan kembali pada Rusia pada tahun 89 ya. Nah, ini banyak sekali negara-negara yang terpengaruh oleh ideologi ini ya, bahkan hampir setengahnya ya dunia ini waktu itu dikuasai oleh kaum komunis. Di Indonesia sendiri ya sebelum kemerdekaan ada tokoh Tan Malaka yang membawa komunisme internasional. Kemudian setelah merdeka melakukan pemberontakan juga tahun 48 dengan tokoh-tokoh Musso, Alimin, Semaun, Darsono. Tahun 65 pula mereka melakukan pemberontakan dengan tokoh-tokoh Aidit, Nyoto, Nyono, Letkol Untung, Dulatif, dan sebagainya. Ini riwayat komunis di Indonesia ya, PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dulu sebelum periode kemerdekaan sebetulnya didirikan dengan ide dari seorang Belanda namanya Friedrich Snevely. Kemudian bergabung dengan SI Merah ya. Jadi SI ada yang putih, ada yang merah gitu. Nah, itu riwayat di kita, dan setelah 65 belum bangkit lagi, tapi bisa jadi masih banyak yang menganut ideologi ini. Kemudian pengaruh di dunia dari Rusia itu, selain di Indonesia, di Asia itu diantaranya ada negara Vietnam, Laos kan yang terpengaruh itu. Kemudian ya yang paling hebat, yang paling besar dan sampai sekarang masih, yaitu Cina ya dan Korea Utara. Itu yang di Asia. Kemudian di Afrika juga termasuk negeri-negeri yang muslim seperti Libya itu ada menganut ideologi ini. Kemudian di Amerika Latin juga terkenal diantaranya Kuba dengan tokoh Castro, dan terutama ini sebelum Rusia ini sebetulnya yang menjadi laboratorium untuk ideologi ini adalah Inggris ya, karena Marx dan Engels waktu itu yang mengemukakan manifesto komunisnya itu di Inggris ya. Mereka sebetulnya orang Jerman ya, karena mereka hidup di Inggris, kemudian melihat perkembangan bahwa kapitalisme sangat mengkhawatirkan kemanusiaan, maka mereka kemudian mengeluarkan ide komunisme ya. Nah, jadi begitu terpengaruhnya dunia, mungkin kita agak sedikit tertarik untuk mengambil sejarahnya. Jadi secara ringkas, komunisme ini adalah teori atau sistem yang berdasarkan pada pemilikan properti itu oleh umum, gitu. Begitu pula dengan alat-alat produksi dikuasai oleh masyarakat atau diwakilkan pada negara. Karena nanti ada yang disebut dengan diktator proletariat, yaitu semacam panitia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, merata gitu. Jadi mari kita kupas tentang Marxismenya sendiri yang menjadi cikal bakal komunisme. Nah, Marxisme ini adalah sistem ekonomi dan pemikiran politik yang dikembangkan oleh Karl Marx bersama dengan Friedrich Engels
terutama menjadi doktrin bahwa negara melalui sejarahnya itu hanya merupakan alat untuk mengeksploitasi masyarakat umum yang disebut massa oleh kelas yang dominan gitu. Nah, dari situ akan ada perjuangan kelas untuk merubah sejarah dan bahwa sistem kapitalis itu akan runtuh sendiri gitu setelah periode diktator proletariat yang mendahului tatanan masyarakat tanpa kelas yang sosialisnya begitu tanpa kelas. Nah, ide ini ya kita ke Karl Marx dulu ini sebagai tokoh besarnya, yaitu dia sebagai pemikir politik dari Jerman pada abad ke-19. Kerjanya banyak di Inggris, dipengaruhi oleh filosof Jerman yang bernama Hegel, kemudian membukukan dengan Friedrich Engels, yaitu Communist Manifesto tahun 1848. Menulis yang cukup tebal, beberapa jilid, yaitu Kapital, modal, bahasa Jermannya Das Kapital, mulai tahun 1867. Nah, buku itu dan juga teori-teorinya itu berdasarkan pada kajian Marx atas rekaman ekonomi Inggris selama 20 tahun yang memunculkan teori bahwa segala sesuatu itu berdasarkan pada sistem ekonomi menurut Marx itu, baik politik, hukum, struktur sosial, hubungan kekeluargaan, bahkan keimanan atau keagamaan. Nah, kita perlu mengemukakan ide, di antara ide utamanya dari term ini, yaitu dia mengeluarkan term bourgeois dan proletar. Bourgeois adalah kaum kapitalis modern yang memiliki perangkat produksi yang dengan demikian mendapatkan semua keuntungan gara-gara itu. Hari ini mungkin termasuk diantaranya para pemegang saham utama dalam perusahaan. Sedangkan kaum proletarians adalah buruh yang mengandalkan tenaganya untuk hidup dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari apa yang diciptakannya, gitu. Ini sekarang ini termasuk siapa saja yang tidak memegang saham yang besar di dunia kapital, di dunia permodalan. Bahkan kaum profesional pun itu sekarang masuk kaum proletar ini, kan. Nah, kemudian ide-ide kunci Marx itu adalah bahwa sistem ekonomi melalui lingkaran sejarah, dan setiap waktu sistem ekonomi ini kemudian menjadi kaku dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan teknologi baru, sehingga muncul sistem ekonomi baru dengan hubungan kelas yang baru dan sistem opresi yang baru, yaitu sistem penindasan yang baru. Nah, nanti dengan adanya masyarakat tanpa kelas, katanya akan tidak ada lagi perputaran seperti tadi itu. Jadi flat setelah cycles tadi itu, setelah lingkaran tadi akan jadi flat. Kemudian menurut Marx pula, sistem perbudakan itu telah membawa pada ekonomi feodal.
Kemudian ekonomi feodal itu runtuh dengan munculnya pabrik, kota, kemudian ya pelayaran, transportasi, munculnya kelas menengah kan. Kemudian dari situ muncul kapitalisme industrial, tapi muncul pula masalah yaitu ada kelas borjuis dan proletar yang tadi gitu. Nah, ini di antara negatif effects ya, menurut Marx, dampak negatifnya adalah bahwa kapitalisme industrial itu akan mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan, bahkan nilai-nilai keagamaan dengan cara eksploitasi. Kemudian meniadakan rasa personal dalam kerja gitu. Jadi bersifat mekanistis, pabrik gitu, kayak gitu. Kemudian meniadakan juga hubungan kemanusiaan. Karena setiap hubungan diukur dengan cara cash, misalkan gitu, uang. Kemudian meruntuhkan kebebasan manusia, gitu. Jadi satu-satunya yang bebas adalah hanya bebas berbisnis, free trade. Nah, memang diakui pula oleh Marx bahwa kapitalisme membawa efek yang bagus, misalkan tentang kemajuan teknologi, kemudian perang menjadi berkurang, terus ada urbanisasi yang kemudian membuat orang berpikir terbuka terhadap ide-ide baru. Kemudian ada sentralisme produksi ekonomi gitu. Nah, namun tadi itu semua itu akan membawa pada munculnya perlawanan kaum proletar. Karena ini akan membuat marah orang-orang yang digaji kecil, yang tidak mempunyai proses produksi gitu, mode produksinya dan sebagainya. Jadi revolusi komunis ini tidak akan tertahankan nantinya kan, karena menurut Marx mereka itu ya secara orang-orangnya kan lebih banyak gitu. Sementara tuntutan dan perkembangan dari masyarakat termasuk kaum buruh ini akan terus berkembang karena mereka beranak dan sebagainya. Nah, maka revolusi komunis ini betul-betul tidak akan tertahankan karena muncul pula nantinya dengan banyaknya orang akan banyak pengangguran. Kemudian akan ada organisasi-organisasi yang muncul dari mereka untuk survive kan. Kemudian mereka akan melakukan perlawanan, tapi kaum borjuis pula akan melakukan perlawanan. Jadi akan ada revolusi yang bersifat keras. Kemudian ya kaum komunis itu melakukan diktator proletariat, bahwa kaum buruh itu akan bersatu kemudian menjadi panitia untuk sebuah negara yang baru gitu. Inilah diantara yang membuat dunia pada waktu itu menjadi tertarik gitu. Karena menurut Marx ini impian para buruh adalah seperti ini ya kan, sehingga dalam masyarakat komunis menurut dia itu tidak ada seorang pun yang mempunyai hak eksklusif kan. Setiap orang itu akan bisa melakukan apa yang diinginkannya kan. Pagi-pagi katanya bertani, kemudian siang memancing dan sebagainya. Jadi berbentuk happy life ya di dunia ini gitu. Jadi dalam adagiumnya adalah from each according to his abilities dan to each according to his needs. Itu diantara kata kuncinya. Jadi bahwa dari setiap orang menurut kemampuannya ya, bekerja apapun menurut kemampuannya, dan kepada setiap orang menurut kebutuhannya gitu. Terima kasih.